Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahyuni dari kelas A jurusan Perbankan Syariah. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai rasionalitas dalam ekonomi. Nah, yang pertama yaitu pengertian rasionalitas. Jadi, rasionalitas adalah konsep yang mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang logis dan masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia, tujuan yang ingin dicapai, dan penilaian terhadap berbagai alternatif tindakan. Nah, rasionalitas melibatkan pemikiran yang sistematis, analitis, dan konsisten, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, manfaat, risiko, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Dalam konteks ekonomi, rasionalitas biasanya diartikan sebagai perilaku yang berorientasi pada tujuan, di mana individu atau perusahaan diharapkan membuat keputusan yang memaksimalkan keuntungan atau utilitas mereka. Nah, kemudian yang kedua yaitu tipe rasionalitas. Nah, terkait dengan tipe atau jenis rasionalitas, Robert H. Frank dalam bukunya Adi Warman Akaring menyebutkan terdapat dua jenis rasionalitas. Yang pertama yaitu self-interest rationality atau rasionalitas kepentingan pribadi. Nah, pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang, di mana kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan dalam hidup dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Nah, kemudian yang kedua yaitu rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Nah, teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Nah, secara jelasnya dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten. Nah, yang ketiga yaitu prinsip rasionalitas ekonomi. Jadi ada dua perspektif dalam prinsip rasionalitas ekonomi. Ada menurut ilmu ekonomi konvensional dan ada menurut ilmu ekonomi Islam. Nah, menurut ilmu ekonomi konvensional ada beberapa prinsip yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu kelengkapan, di mana prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kesinambungan. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai lebih daripada produk B. Kemudian yang keempat yaitu lebih banyak selalu lebih baik. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Nah, kemudian prinsip-prinsip rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu objek yang halal dan thayyib. Jadi dalam Islam, individu dibatasi oleh aturan-aturan syariat, di mana ada beberapa barang yang tidak boleh dikonsumsi karena ada satu alasan tertentu yang mengakibatkan barang tersebut haram. Nah, kemudian yang kedua yaitu lebih banyak tidak selalu lebih baik. Nah, hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemafsadatan dan kemudaratan bagi individu yang mengkonsumsinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu asumsi rasionalitas ekonomi dalam Islam. Jadi, perspektif dimensi asumsi rasionalitas dalam Islam ada dua. Yang pertama yaitu perluasan konsep rasionalitas. Nah, Islam merumuskan sisi asumsi rasionalitas ini ke dalam 4 perluasan konsep, yaitu yang pertama adalah maslahah, yang kedua kemubaziran, yang ketiga meminimalisir resiko, dan yang keempat masalah ketidakpastian. Nah, kemudian yang kedua yaitu asumsi rasionalitas perluasan spektrum utilitas. Nah, ini merupakan suatu hal yang sunnah, segala apa yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Asumsi rasionalitas pada sisi ini memiliki 3 perlakuan kaidah. Yang pertama yaitu perlakuan kaidah longgar, atau kaidah ini menekankan pada pilihan yang hukumnya makruh. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan kaidah horizon waktu. Kaidah ini menekankan pada pilihan asumsi yang hukumnya haram. Kemudian yang ketiga yaitu perlakuan kaidah komoditas. Nah, kaidah ini menekankan pada pilihan asumsi yang hukumnya mubah atau boleh. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.